Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bagus Ramadan dan di video kali ini kita kedatangan PC nih. PC-nya memiliki casing Acer Predator ya, tapi dengan prosesor yang sudah sangat jadul yaitu i5 2500. Dia dari generasi kedua ya, dengan motherboard branded dari Acer Predator juga teman-teman. Nah, hal yang unik dari PC ini adalah selama ini usernya itu nyolokinnya ke port VGA yang ada di motherboard, bukan ke port VGA yang ada di GPU atau VGA yang bawahnya itu, alias di GTX 750 Ti dalam konteks ini ya teman-teman ya. Jadi, usernya ini ngerasa kayak kok bisa lambat banget gitu ya pas dia main game, sekedar main game Assassin's Creed yang 3 atau 4 aja, performanya itu nge-lag banget teman-teman. Padahal dulu pas pertama dia beli, itu nggak se-nge-lag itu. Jadi dia coba tanyakan ke saya ya kan, kok bisa ya patah-patah ya? Padahal gamenya tuh cuman Assassin's Creed yang udah rilisannya tuh udah lama banget. Nah, usut punya usut, pas saya cek dia nyoloknya itu ke kabel, kabelnya itu dicolok ke motherboard ya, port VGA-nya itu. Makanya saya tanya, jadi selama ini dicoloknya itu ke port yang atas itu ya? Dan dia jawab, iya teman-teman. Jadi pas saya coba colok ke bawah, hasilnya adalah no display. Nah, penanganan utamanya adalah saya melepaskan dulu VGA-nya dan saya coba untuk membersihkannya. Apakah bisa atau tidak ya? Harapan saya sih bisa ya. Nah, setelah saya bersihkan VGA-nya, saya pasang kembali VGA-nya ya teman-teman. Kemudian tetap tidak bisa. Jadi saya mengecek di BIOS-nya dan ternyata pada settingan BIOS-nya itu semua masih normal-normal saja dan sesuai standar gitu. Dan dia juga nggak ada opsi buat apakah kita mau memilih menggunakan VGA add-on atau VGA yang dari prosesornya, itu nggak ada pilihannya di BIOSnya motherboard ini teman-teman ya. Jadi kita nggak dikasih opsi buat milih eGPU atau milih VGA add-on, nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu ya saya coba untuk mencari lagi opsinya ya. Kemudian, karena benar-benar tidak mendapat opsinya ya di BIOS, saya kembali menyalakan PC-nya, terus menjalankan Snappy Driver Installer ya, untuk menginstal drivernya. Jadi pada saat membuka Snappy Driver Installer ini memang ada beberapa chipset yang belum terupdate atau belum terinstall juga gitu. Nah, harapan saya setelah si chipsetnya ini, driver chipsetnya ini terinstall, si GTX 750 Ti ini dapat akses masuk gitu. Jadi nanti driver dari GTX 750 Ti ini bisa diinstal gitu teman-teman. Nah, sesuai dugaan ya, ternyata setelah semua drivernya diinstal, driver chipsetnya berhasil diinstal, si GTX 750 Ti ini tiba-tiba muncul entah dari mana, dan kita dapat memilih opsi untuk menginstal drivernya teman-teman. Padahal tadi tuh nggak kedeteksi dia. Nah, ini driver dari GTX 750 Ti ini sudah berhasil diinstal ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk merestart komputernya ya kan. Dengan harapan GTX 750 Ti-nya ini bisa kedeteksi ya. Jadi kita restart dulu. Nah, biasanya setelah di restart itu dia bisa langsung terdeteksi teman-teman. Tapi di PC ini entah kenapa, ini kalau teman-teman belum punya pengalaman serupa, ini bakal menyulitkan. Karena biasanya kalau kita udah pasang kabel VGA itu di atas atau di bawah, dengan kondisi kalau udah ada VGA add-on yang terpasang seperti GTX 750 Ti ini,
port VGA yang ada di motherboard itu nggak akan berfungsi lagi, teman-teman. Tapi di PC ini, saat kita colokkan ke port VGA yang ada di motherboard, portnya itu masih berfungsi dan nyala gitu, teman-teman. Harusnya dia hanya akan menyala saat kita colok ke port yang ada di VGA-nya aja, yang VGA GTX 750 Ti-nya aja, teman-teman. Karena dia sudah dipasang dan harusnya dia menjadi prioritas utama. Tapi di sini tidak, teman-teman. Nah, karena saat saya cek di device manager juga tidak jumpa, di DXDIAC juga tetap masih VGA-nya itu masih Intel HD Graphics dan bukannya GTX 750 Ti. Jadi saya putuskan untuk langsung saja kita restart dan kita coba colok ke port yang ada di VGA GTX 750 Ti-nya. Dengan harapan mungkin motherboard ini memang tidak memprioritaskan port mana yang akan digunakan oleh penggunanya. Nah, kita tunggu dulu deh proses restartnya ya kan. Oke, ini untuk komputer jadul ini memang kita harus agak bersabar ya teman-teman ya. Oke, kita sudah pindahkan ke port yang di bawah, yaitu port VGA GTX 750 Ti ya teman-teman ya. Kita coba nyalakan, kita tunggu proses menyalanya. Ini saya cukup takjub dengan kecepatan si PC ini. Dia lumayan kencang untuk prosesor generasi 2 sebenarnya. Karena biasa booting juga prosesor generasi tinggi belum tentu cepat ya teman-teman ya. Ini sudah lumayan cepat, alhamdulillah. Oke, kita sudah masuk ke desktop ya teman-teman ya. Ya, kita tinggal tunggu apakah saat di desktop ini akan muncul gitu ya kan. Saat kita klik kanan apakah akan muncul logo Nvidia? Iya, ternyata benar. Ini logo Nvidia-nya sudah muncul teman-teman. Jadi ya sebenarnya dengan saat kita colokkan saja terus kita nyalakan dia bisa tampil itu sudah menandakan VGA GTX 750 Ti-nya ini masih hidup. Walaupun dalam kondisi sebelumnya dia benar-benar kotor dan tidak menyala ya gitu. Tapi ternyata setelah dibersihkan, diganti pasta, dia kembali menyala teman-teman. Untungnya sih begitu dan terdeteksi GTX 750 Ti di Nvidia Control Panel ya teman-teman. Sangat oke. Jadi kemudian kita akan coba cek di device manager dan sudah terdeteksi GTX 750 Ti juga sudah benar ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba main GTA 5 saja ya. Nah, di sini bisa kita lihat suhunya masih 30 39 derajatan lah. Jadi mungkin saat bermain game akan sedikit lebih meningkat suhunya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Oke, di sini GTA 5-nya sudah muncul ya, sudah masuk ke dalam loadingnya. Biasa loading GTA 5 ini akan sangat lama ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk mempercepatnya saja. Ya, bisa kita lihat kita masih berada di loading screen ya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam game ya. Ini karakternya Trevor ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat movementnya atau pergerakannya lumayan lancar yang menandakan VGA GTX 750 Ti-nya masih berfungsi dengan lumayan normal ya teman-teman. Jadi ini kalau kita pakai graphics dari prosesornya kemungkinan akan sangat patah-patah. Nah, di sini berhubung kita sudah menggunakan GTX 750 Ti, maka performanya sudah lumayan. Ini adalah VGA paling bandel ya yang pernah saya temui. Karena dia masih aktif di tahun 2023 akhir ini. Lumayan keren teman-teman. Sekarang kita coba dulu cek-cek lagi yang lainnya ya. Suhunya ya sesuai perkiraan
sedikit meningkat tapi tidak yang sangat pesat gitu. Dia masih teratur. Jadi saya anggap ini idle-nya mungkin sekitar 41 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, harusnya sih setelah mencoba GTA 5 kita coba game lain gitu ya. Di sini ada Assassin's Creed ya. Nah, Assassin's Creed ini yang tadinya sangat-sangat lambat, patah-patah, segala macam, akan kita coba untuk mainkan dengan VGA GTX 750 Ti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Assassin's Creed ya kan. Harusnya sih kalau main Assassin's Creed ini tidak nge-lag ya. Tapi untuk memperpanjang umur VGA, kita akan coba turunkan kualitas grafisnya untuk di-render agar VGA tua seperti GTX 750 Ti ini tidak terlalu terbeban ya. Nah, setelah disetting, kita kembali masuk ke gamenya saja. Semoga lancar gitu ya kan teman-teman. Karena sudah menyala dan tinggal kita tes saja performanya sih memang kan. Nah, saat kita gerak-gerakkan ini mouse-nya, terlihat bahwa pergerakannya di sini juga lumayan lancar ya. Nah, saat masuk ke gamenya sudah di kota juga lumayan lancar teman-teman. Di sini saya asumsikan bahwa VGA-nya berfungsi dengan normal. Walaupun performanya tidak sekencang RTX 3080 atau yang lebih high-end lagi, ya setidaknya ini bisa untuk kita gunakan sehari-hari dengan penggunaan yang kelasnya ringan saja teman-teman. Jadi saya rasa sekian saja video dari saya. Tetap dukung saya membuat konten ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Karena satu subscriber saja sudah cukup berarti untuk saya. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman. Alhamdulillah PC-nya bisa normal ya kan, bisa kembali nyala. VGA GTX 750 Ti-nya. Baiklah, terima kasih teman-teman.